alasan utamanya apa, Kang Yanto? Kenapa memilih jalan hidup yang seperti ini? Ya, apa ya, alasan, tujuan, keinginan saya ingin dekat makom-makom. Kelak nanti saya seperti mereka. Oh, Setengah binatang, setengah manusia, mungkin sebutnya jin siluman contohnya. Positifnya saya menerima dari omongan-omongan pesan mereka tersebut. Itu contoh. Saya tidak berani langsung menyimpulkan itu kata pasti atau itu petunjuk dari Allah Ta'ala, saya nggak berani. Dari tujuan tadi kita hening, sunyi, diam di makom, di hutan, di gunung misalnya. Ya tujuannya itu. Paling berat itu sesama manusia yang negatif, yang tadi kayak ODGJ dinilainya. Ya. Ya, itu ujian ya, atau rintangan untuk paling berat yang dinilai seperti demikian. Akan tetapi ya pribadi saya menghadapi kenyataan saya harus terima. tidak marah? Tidak. Oke. Ditanya saya jawab. Siapapun apapun golongan manusia tersebut ditanya saya jawab. Walaupun maaf, sebelum manusia itu datang, ya contohnya dia berpakaian biasa. Energi yang saya rasakan positif negatif udah ada. Iya, teman-teman semuanya. Jadi hari ini kita tidak sedang wawancara orang yang kaya, orang yang terkenal, tetapi ini teman lama, seorang musafir yang tinggalnya itu di makam-makam, di kuburan-kuburan, tidur di antara arwah, tapi mungkin jiwanya lebih hidup dari kita semua. Rambutnya gimbal, bajunya lusuh, tapi mungkin matanya lebih jernih daripada kita. Seakan sudah menyaksikan sesuatu yang kita kejar, tapi nggak pernah kita temukan. Dan lagi-lagi mungkin Kang Yanto udah menemukan yang disebut dengan arti cukup gitu. Banyak orang sudah mencapai banyak hal, tetapi untuk menemukan rasa cukup itu anugerah sih. Dan kali ini kita akan belajar langsung kepada beliau seperti apa jalan hidupnya. Mudah-mudahan kita bisa dapat sesuatu dari obrolan ini gitu. Kang Yanto sehat ya? Wah, syukurillah, terima kasih, sehat. Jadi kali ini Kang, kita pengen belajar lagi, ngobrol-ngobrol lagi ya Kang ya. Ya, sama-sama. Kang Yanto ini kan memilih untuk tinggal di makam-makam wali, atau kemudian juga tempat pemakaman umum yang di situ ada eyang, ada leluhur gitu ya. Amin. Alasan utamanya apa, Kang Yanto? Kenapa memilih jalan hidup yang seperti ini? Ya, apa ya, alasan, tujuan, keinginan saya ingin dekat makom-makom. Kelak nanti saya seperti mereka. Jadi nggak kaget, tidak terkejut, saya akan seperti mereka. Ya itu yang apa, simple sederhana aja ya. Tapi ke sisi lainnya ya mudah-mudahan para arwah apa ya, mendukung, merestui kehidupan saya ke depannya itu menjadi orang yang apa ya, bijaksana mungkin, atau apa sih, solider misalnya, atau mengingatkan bagi yang ziarah
kubur misalnya, atau apalah dan lain-lain disebutnya ya. Yang penting di makom-makom itu tadi ya kelak nanti saya seperti mereka, yang gampang aja. Sebagai pengingat ya Kang, bahwa Ya. kita akan mati seperti mereka gitu. Minimal kan kalau misalnya kita ada alarm, ada pengingat gitu, kita jadi orang itu nggak kemerungsung, tahu diri, toh ya aku bakal mati gitu kan. Sadar ya. Sadar bahwa kita nggak perlu mati-matian mengejar sesuatu yang nggak bakal dibawa mati. Kurang lebihnya begitu Kang Ya Yanto benar ya, seperti itu. Oke. Tapi pernah nggak merasa dirinya Kang Yanto itu menjadi sepi karena sendirian gitu? Atau justru di dalam kesendirian, di dalam sepi itu menemukan sesuatu yang sangat berarti gitu? Gimana Kang? Dalam kesepian itu sama dengan diam ya. Berarti tidak banyak berisik. Saya ambil persamaannya ke waktu saya sekolah. Nah, sekolah aja kalau berisik kan terganggu. Betul, betul. Pola pikiran kita, yang kita tuju apa nih? Ya, jadi waktu kita sekolah bisa mengerjakan persoalan dari Pak Guru, Bu Guru, itu harus kita tuju, fokus. Entah pelajaran A, B, C, J, termasuk di kesunyian, keheningan, kediaman. Seperti tempat ini, ya kebetulan kalau di gunung, saya belum mampu, jadi saya ke makom-makom. Ya. Itu sama, hanya perbedaan tadi, kuburan beda, hutan beda. Apalagi tadi, ya pokoknya tempat yang hening, sepi. Jadi anggapnya saya lagi belajar lah, seperti tadi. Belajar sekolahan, karena tadi hening, sunyi, sepi, diam, itu sama. Karena ya seperti saya belajar diri gitu. Ya seperti itu persamaannya. Di dalam keheningan, di dalam kesendirian, kesepian itu justru Kang Yanto lebih mudah mendapatkan sesuatu gitu. Menerima sesuatu gitu dari Tuhan mungkin gitu. Atau gimana? Secara tidak langsung maaf, Tuhan yang Maha Esa ya, Allah Ta'ala itu kan ada aturan atau perantara. Seperti dari para arwah disebutnya leluhur lah ya. Mungkin bahasa agama Islam menyebutnya karomah lah atau wali Allah lah. Kalau saya tahunya A ya A, jadi tidak lebih dari A. Contohnya datang nih sosok disebutnya goib lah misalnya. Apa dia berpakaian Arab contohnya, berpakaian kerajaan contohnya. Padahal maaf lagi, setengah binatang setengah manusia, mungkin sebutnya jin siluman contohnya. Positifnya saya menerima dari omongan-omongan pesan mereka tersebut. Itu contoh. Saya tidak berani langsung menyimpulkan itu kata pasti atau itu petunjuk dari Allah Ta'ala, saya nggak berani. Dari tujuan tadi kita hening, sunyi, diam di makom, di hutan, di gunung misalnya. Ya tujuannya itu. Tapi yang paling berat apa Kang? Hidup seperti ini tuh kira-kira yang paling berat tuh apa? Misal makan kan tidak pasti. Terus belum lagi mungkin dengan tampilan yang seperti ini kan akan oh itu ODGJ, ada yang bilang begitu dan lain sebagainya. Mana yang paling berat bagi dirimu Kang? Oh ya, untuk paling berat, bukan berat, paling berat itu sesama manusia yang negatif, yang tadi kayak ODGJ dinilainya. Ya, itu ujian ya, atau rintangan untuk paling berat yang dinilai seperti demikian. Akan tetapi ya pribadi saya menghadapi kenyataan saya harus terima. Tidak marah? Tidak. Ditanya saya jawab. Siapapun apapun golongan manusia tersebut ditanya saya jawab. Walaupun maaf, sebelum manusia itu datang, ya contohnya dia berpakaian biasa. Energi yang saya rasakan positif negatif udah ada. Kalau negatif itu badan saya bahasa jeleknya berat. Berarti maaf, tubuhnya manusia maaf
hasilnya setan kan bahasanya. Oh iya. Setan iya, itu nyata gitu ya. Nah, Paham. jeleknya dibilang ujian. Nah, dan tadi kan kita di lokasinya seperti makom, di gunung, itu kebanyakan jin-jin jahat yang bisa disebutnya setan nyata itu wujud ya. Nah, kan nyata wujud. Itu energi-energi yang paling berat. Makanya dia menguji kita tuh seperti dianggap ODGJ lah. Karena dia punya mulut jeleknya provokator, penghasut. Nah, intinya kita harus diusir karena diuji sebenarnya. Iya. Oke, Tapi lanjut. kalau misalnya kayak makan gitu gimana Kang selama ini? Itu Atau pernah nggak uh, ada kondisi di mana Kang Yanto itu benar-benar tidak kemasukan nasi sama sekali sampai berapa hari, ngedom juga nggak dapet, itu gimana tuh Kang? Itu karena awalnya kita udah planning, niat nawa itu keinginan, intinya menerima ya, atau wasyukurilah atau lillahi ta'ala. Kita nggak ada tujuan pengharapan seperti itu. Tujuan saya satu. Pengen hidayah Allah melalui para leluhur atau para makom wali Allah atau tempat sunyi sepi di gunung dimanapun ini sepi hening, itu udah nggak mikir yang lain-lain. Intinya tadi pengen ada petunjuk dari Allah melalui perantaranya para leluhur, para apa dan yang lain. Seperti itu. Jadi mikirin dunia kayak makan atau apa itu nggak ada. Oh, nggak artinya selama ini tidak pernah ya kelaparan sampai berapa hari gitu nggak pernah ya? Nggak. Mulai dari dulu nggak pernah sama sekali? Ya kalau untuk lokasi kan kita lihat sikonnya dulu. Iya. Karena para leluhur itu kan beda-beda tempat, beda-beda mereka berada. Jadi kita nggak bisa asal melangkah, ya seperti orang menyebut berpikir dahulu sebelum melangkah. Jadi tidak sembarangan melangkah, ke sono nggak bisa. Itu kalau ada yang nuntun bahasa goibnya, itu bahasa makan pasti ada, walaupun sehari sekali. Oh, oke. Kita ada yang datang orang ngasih makanan, kopi, bahkan ngasih maaf uang. Ya kita tujuannya menerima aja karena nggak minta-minta. Berapa uang paling besar yang pernah diterima? Itu standar, gitu. Yang penting kita ngikutin peraturan kayak misal beli warung nih, ya seporsi nasi misalnya 10.000, ya udah, nggak lebih nggak kurang. Tapi lebih sering pas duduk diam atau pas jalan kaki dikasih orang itu? Kalau untuk kepastian sering dikasih mah rata-rata mah lagi jalan kaki. Jalan kaki. Karena jalan kaki itu kan realitanya capek, karena jalan terus sih, terus panas, kausan, lapar. Itu kan realita fisik ya. Gitu. Beda dengan duduk kayak gini, kayak di makom-makom lainnya, beda-beda. Pernah nggak waktu pas jalan gitu, tiba-tiba nemu uang kayak gitu tuh sering nggak? Itu juga sering. Sering ya? Kalau kondisi di mana misalnya tiba-tiba aja ketemu seseorang ngasih sesuatu, terus orangnya kok tiba-tiba menghilang gitu, ada nggak pengalaman kayak gitu? Kayaknya ada pernah. Di mana tuh? Itu kebetulan lokasinya di Ribu Maaf di Cirebon. Bisa di-share ke teman-teman mungkin? Bisa dibagi ceritanya gimana waktu itu? Di lingkungan Sunan Gunung Jati ya. Nah, cuma kan sebelum orang tersebut ada, ya kan saya biasanya kan tadi saya nggak ngomong batin ya. Yang penting saya merasakan energinya yang siapa yang akan datang dan apa-apa. Itu bahasa saya ya. Memang saya bicara seperti ini. Maaf. Itu saya udah yakin. Tiba wah ada yang datang di leluhur ya kan. Ini bahasa pribadi hati saya. Nah, kira-kira saya jalan, ketemulah beliau. Gitu. Yang wujud manusia nyata. Saya diajak 4 mata berdua. Ya, bukan di makom, di tempat kayak misal di kali lah, di sungai, di Cirebon tuh. Di Kali Condong, berarti arah ke utara. Mancing dia actionnya. Nah, terus balik lagi ke tempat bis pariwisata. Ini ceritanya. Intinya dia memberikan batu. Batu doang tanpa logam atau ban-ban. Ya, dia nyebutnya isinya karomah. Yang buit ngomong ulang. Nah,
karena saya pribadi bahasa dia kan saya orangnya percaya nggak percaya ya, Iya, karena iya, saya nggak iya. ngerti goib-goiban ya gitu ya. Dia nelpon apa bahasa HP, nelpon nama Eyang Buyut sama Mulan. Ya bahasa kerennya mungkin dia pengen ngetek, pengen membuktikan kenyataannya. Saya kan orangnya tadi nggak tahu masalah goib. Iya. Dipraktekkan sama beliau dengan ada bungkus rokok dimasukkan terus dibakar. Begininya dia belum jatuh itu. Sampai hampir habis itu bungkus rokoknya, baru jatuh batu itu. Tapi abunya bungkus rokok di sini di bawah ya. Akhirnya dia dimainkan si batu itu bolak-balik, maaf 4 angka. Saya terkejut. Wih, berarti bahasa ilmu dukun kan Aladin tuh apa ya. Waktu itu beliau belum menyebut nama yang punya batu itu ya. Gitu. Nah, itu awal asal usul cerita saya ya kan. Dia nggak langsung jebret hilang gitu enggak. Nah, terus masih ya mungkin bahasa hati dia kan ya yang itu harus mempraktekkan lagi biar saya percaya lagi gitu. Terus dia ngikat batu itu. Batunya model mata bentuknya. Nggak ada ban-banan. Diikat pakai benang, diputerin, ya kan. Nah, nggak tahu tiba-tiba saya suruh megang. Panasnya kayak api bener bara. Saya disuruh nyari kayak apa daun pisang. Karena kan mungkin bahasa panas sama daun pisang saya nggak ngerti. Pokoknya adem lah gitu. Terus apa lagi ya? Pokoknya dia banyak lah yang dia beri pesan tentang batu itu. Oke. Nah, tiba-tiba nggak tahu nih, tadi yang dibilang hilang itu sepintas. Datanglah 2 orang. Saya pun dengan area-area teman-teman kan kenal sekilas saja ya, jadi nggak intim ya. Halo Kang, oh iya, apa kabar? Datanglah. Nah si Mbak Eyang ini yang nyamar manusia nyata, ngobrol basa-basi apa? Ya saya kan nggak begitu nanggapin. Pokoknya saya lengah dikit udah nggak ada orangnya. Jadi jangan kayak cerita orang yang tutut sentegi nggak. Oke. Itu pribadi pengalaman saya. Tapi kalau di luar dari seperti itu Kang, kan dirimu yang namanya malam-malam di tengah banyaknya makam orang-orang yang sudah meninggal kayak gini kan, di tengah kuburan kayak gitu, pernah nggak semacam kayak digodain dengan kalau energi ya kan, saya tadi nggak bisa mereka maaf kayak kuntilanak, toyol, pucong misalnya kan gitu ya, itu mereka nggak wujud, nggak energi doang. Bahasa jeleknya kayak orang saya diserang, disantet telah telur. Jadi kebayang dari belakang. Jadi saya merasakan beratnya. Ada sesuatu ya gitu. gitu. Kalau suara gimana? Nggak ada. Paling saya dari sini ya bangsa 10, 15 meter, 20 meter itu mereka di sana. Nggak bisa dekat sekali dengan semeter. Nggak bisa. Itu pun pernah ngalamin yang bahkan meraba tubuh saya. Diraba. Sampai itu kejadian di masih lingkungan Jawa Barat ya. Contohnya di Raja Galuh, Majalengka, tempat pariwisata. Wah keren juga tuh. Terus yang di Museum Patela, Jakarta Kota Tua itu benar-benar luar biasa itu. Saya salut, memang bahasa orang kelas mah goib-goibnya berkelas lah. Saya juga agak-agak sawan sih ya gitu. Cuma bener, goblok dirasa bener teh. Gimana sih kalau bahasa kita diraba? Berarti dia sosok wanita lah. Iya. Maksudnya, bener. Tapi saya nggak ada kayak tadi muntah darah misalnya sakit atau stres kesurupan, nggak ada. Nggak pernah. Itu pengalaman yang tadi goib-goib. Oke Kang, kembali ke soal tadi ya. Awal kita ngobrol pengen kita itu kan dalam kehidupan sehari-hari di tengah keramaian kota segala macam, kita dituntut dengan yang namanya target, goals, ambisi gitu, seolah-olah itu nggak ada habisnya gitu. Sementara kalau belajar dari Kang Yanto, ini sudah menemukan makna dari kata cukup gitu kan. Makan tidak harus 2 kali sehari, tidak harus 3 kali sehari gitu kan. Tapi ada sekali sehari aja udah bersyukur luar biasa gitu. Nah, pertanyaannya gimana panjenengan melihat orang-orang yang hidup di kota dengan segala ambisinya itu Kang? Versimu gimana kira-kira? Kalau pribadi ya,
pribadi saya tentang apa pendapat Mm-mm. itu secara realita umum aja ya. Karena saya tidak suka kepo ikut campur urusan masing-masing ya. Mm-mm. Jadi mau berlebihan kayak apa-apa itu sah-sah aja. Pendapat saya tentang mereka yang di tempat kota-kota, ya saya kan gimana ya untuk penilaiannya harus melarang enggak ya kan? Karena secara pikiran saya ke dunia nyata, secara medis kan 4 sehat 5 sempurna ya. Jadi pagi siang sore itu lumrah. Jadi saya nggak ada komentar Tapi negatif gimana positif. dengan orang-orang yang kemrungsung, kurang terus gitu? Ada nggak pesan Nah buat kalau itu teman-teman kan gitu? jeleknya egois ya atau serakah ingin banyak apa gitu. Ya pribadi saya kepada orang seperti itu harus sadar diri. Sadar diri. Ya, sadar diri tadi. Saya orang miskin, ya udah miskin. Jangan dipaksa. Karena akan berarti kan efeknya jelek ya. Efek sampingnya jelek. Akan merugikan ke orang lain, nanti akhirnya ke pribadi juga. Kemrungsung itu mungkin karena jarang lihat kuburan kali ya Kang ya? Itu enggak juga ya. Karena tadi kebanyakan maaf rata-rata bagi orang miskin harta dan miskin pola pikir atau pendidikan ya. Itu mudah dipengaruhi dengan tadi dirayu, dihasut dengan cara nih ada barang bagus HP misalnya motor. Mudah sekali tertipu bahasa jelek, terhasut, terayu. Itu yang saya hanya karena faktor awalnya itu maaf bagi orang-orang miskin orang bodoh suka seperti itu. Ya, jadi ini namanya Kang Yanto teman-teman. Dia memilih jalan hidup seperti ini bukan karena jalan hidup seperti ini yang terbaik gitu ya. Tapi setiap orang itu punya preferensi sendiri-sendiri, punya pilihan hidup sendiri-sendiri. Ini banyak yang tanya lokasinya di Bojonegoro teman-teman ya. Jadi gitu. Nah kembali ke Kang Yanto gitu. Berarti apa dong makna hidup menurut Kang Yanto? Sampai detik ini kira-kira apa memaknai kehidupan ini? Untuk saat detik ini makna hidup tetap saya punya misi visi pribadi dari diri saya. Ya walaupun pribadi saya tanpa lisan pemberitahuan dari leluhur maupun karuhun. Intinya menjaga dan merawat para karuhun. Karuhun tuh bahasa Sunda ya? Kebetulan kata karuhun itu saya nggak ngomong Sunda dan Jawa Timur Jawa Tengah. Intinya bentuknya adalah utusan hamba Allah Ta'ala yang pengendali 5 alam. Itu yang saya tahu. Enggak, berarti apa makna hidup versi Kang Yanto tadi intinya apa? Menjaga dan merawat. Menjaga dan merawat. Seperti saya anak merawat orang tua. Yang dirawat apa? Ya merawat realita kayak bapak ibu bawa tidur udah saya siapin kopi teh kayak gitu. Jadi itu yang simpel aja. Hanya tadi kan nih jalurnya ke goib, tapi sama dengan yang nyata. Maaf maaf saya ambil contoh, maaf ya cerita yang realita ya. Bapak Presiden Soeharto contohnya. Alam cuaca yang pernah kita itu terkendali. Beda dengan namanya ekonomi itu buatan manusia, tapi kalau alam itu sangat penting. Kenapa? Menjaga alam ya. Menjaga dan merawat. Dan kenapa? Ya maaf di zaman Pak Soeharto itu kok bisa langgeng berapa periode? Karena tadi bahasa film itu sutradara ya maksudnya skenario. Ya kita lakonnya itu sudah ada. Hanya itu aja. Jadi menjaga merawat, nggak lebih dan kurang. Tapi pernah nggak Kang Yanto gitu ya, karena memilih jalan hidup yang berbeda dengan yang orang lain pilih gitu. Pernah nggak merasa kayak dirimu tuh kayak kehilangan arah gitu? Atau justru malah dengan menempuh jalan yang seperti ini tuh aku jadi malah ketemu jalan hidup yang sejati gitu, atau gimana sih? Kebetulan maaf semuanya, bukan saya sombong atau so tahu ya, maaf. Jadi pertanyaan tadi saya jawabannya kan suka dari awal ya. Saya lahir di bumi ini itu manut. Jadi nggak ada pengharapan atau imbalan dari bapak ibu kandung saya langsung, termasuk orang lain, apalagi masuk leluhur saya. Bahasa leluhur kan goib ya. Iya.
Jadi saya ambil ada sebuah kata-kata kiasan mutiara, kegagalan kunci keberhasilan. Itu tujuannya adalah gagal adalah orang tua kita, ya, atau leluhur kita. Nah, haruslah anak cucunya yang berhasil melaksanakan tugasnya yang, ya maaf, pemimpin itu sebenarnya serakah apa enggak serakah itu aja. Maksudnya menjaga, merawat, atau pengen ayo upeti sini, ayo pajak sini, gua korupsi, ya kan bingung lagi ngomong kayak gitu ya kan. Jadi saya nggak merasa seperti raja maupun presiden ya, maaf. Jadi saya sebagai anak lah zaman sekarang lah, ya seperti tadi, inti jeleknya maaf, saya itu dipaksa begini. Iya. Saya normal, tapi saya tetap, bahasa tari wong Jawa Dipo, nerimo ing pangdem sangat sulit bagi bahasa orang-orang biasa nyebutnya. Iya. Eling lan waspada lan menerima ing pangdem. Maaf, saya tambahkan, menerima itu persamaannya Asmaul Husna itu asyakuru. Bahasa orang Arabnya namanya syukron, maha terima kasih, maha menerima. Beda dengan asyaburu. Nah, itu aja tujuan saya. Tapi saya nggak ada keinginan seperti ini sebenarnya. Iya. Jadi jeleknya saya dipaksa. Ya hanya Perantara. bersedia aja ya Kang ya. Disuruh seperti ini ya sudah gitu intinya ya. Saya tahu tidak melawan kehendak semesta gitu ya. Karena maaf, saya potong tambah lagi, maaf ya. Allah Ta'ala menciptakan kita hanya manusia doang. Bukan manusia raja, manusia sakti, manusia lain-lainnya, Pak, hanya manusia doang. Kebetulan saya bentuknya cowok atau pria, ya udah jadi pria cowok. Nah, udah gitu. Iya. Oke. Itu pribadi. Jadi bukan karena apa, terpaksa dipaksa. Bukan frustasi, bukan. Kalau frustasi saya orang gila dong. Oke, maaf ya, lanjut. Iya teman-teman, jadi gimana pun juga terkadang mereka-mereka yang tidur di makam gitu ya, itu justru yang jiwanya lebih hidup gitu. Kadang yang dianggap sebagai seorang gelandangan itu kan kadang justru mereka lebih merdeka gitu. Kita ini yang tinggal di rumah yang nyaman, pakai bantal yang empuk, AC yang dingin, tapi terkadang jiwanya sering kebingungan, sering haus, masih kurang, sering sepi, masih kurang. Sedangkan orang-orang seperti Kang Yanto banyak ya, saya melihat tuh hanya beralaskan bumi, berbicara dengan langit. Mungkin bukan mereka-mereka ini yang perlu kita kasihani gitu, tapi kita yang justru lupa caranya untuk pulang dan kembali sadar gitu. Karena aku dulu kan nggak tahu ya, aku tuh kok punya ketertarikan terhadap teman-teman yang model-model Kang Yanto tuh dari dulu gitu. Seneng aja ngobrol-ngobrol, diajak tidur sharing, di makam itu sampai tahun-tahunan lah ya. Nggak apa-apa. Terus? Nah, terus akhirnya ya banyak melihat perspektif-perspektif yang beda lah ya dari yang selama ini saya pelajarin gitu kan. Ngerti apa, oh ternyata tidak hanya syariat, ternyata ada thariqat, ternyata ada kayak gini gitu kan. Nah, itu sih kita pentingnya untuk terus belajar kepada siapapun gitu. Rendah diri. Oke, kita break sejenak ya Kang Yanto, matur suwun. Monggo.